Baik, terima kasih untuk waktunya Pak. Kalau dari saya, mungkin selama ini terkait pembiasaan ataupun selama ini saya buat tuh kita hanya tanya ke anak gimana untuk ketertiban kelas kita, apa aja yang mau kita buat. Nah ternyata setelah tahu materi ini, semua itu kembali ke anak dan untuk anak. Sedang yang saya lakukan selama ini, saya mengarahkan gimana kalau misalnya hal ini pantas enggak, cocok enggak, itu yang mungkin kedepannya akan saya perbaiki. Lalu yang selanjutnya mungkin tadi Pak ya, untuk 5 posisi kontrol guru itu yang luar biasa, ternyata selama ini secara sengaja atau tidak sengaja itu banyak dilakukan, dan setelah kita tahu materi ini yang harus kita lakukan apa, itu mungkin bisa saya perbaiki di kelas saya ke depannya. Itu aja Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Setelah mendengar tentang pembahasan dari nilai positif ini di dalam kelas yang pernah saya lakukan bersama murid, itu sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Namun dalam menghadapi kebiasaan anak, kadang keyakinan kelas itu saya lupa. Padahal kalau kita membuat anak untuk memperbaiki kesalahan itu, kita sudah membuat keyakinan bersama. Nah, tadi ada 5 posisi kontrol itu juga nanti kedepannya akan saya perbaiki. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Yang saya dapat dari pembahasan budaya positif ini sangat banyak. Yang paling penting dari poin kebutuhan manusia ini tadi, 5 dasar kebutuhan manusia, yang paling saya paham itu yang nomor 2 ini, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sering apalagi di kelas rendah, kalau saya masuk di kelas 1, di kelas 2 itu mereka sangat antusias menyambut guru yang masuk. Dalam arti misalnya mereka langsung peluk kayak gitu. Sebenarnya kadang saya merasa apa ya? Iya Pak. Jadi kayak merasa apa sih peluk-peluk kayak gitu. Padahal mereka yang nomor 2 tadi betul kasih sayang, mungkin di rumah kayak mereka jarang dipeluk orang tuanya, atau mungkin kurang merasa terima dengan lingkungannya. Jadi kayak berarti mereka kayak menganggap saya itu selain guru mungkin bisa juga sebagai orang tua di sekolah kayak gitu. Dan juga memahami lebih mendalam lagi untuk keyakinan kelas. Setiap kelas pasti berbeda. Jadi saya sebagai guru harus bisa mengkondisikan keyakinan kelas yang dibuat anak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini mungkin saya akan berefleksi sedikit ya terkait materi yang sudah disampaikan. Kemudian nanti saya akan hubungkan sedikit tentang penerapan budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas saya, khususnya di kelas 5. Nah, untuk materi yang sudah disampaikan oleh Pak Philip, banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan. Ya, salah satunya itu berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nah, mungkin di kelas saya berkaitan dengan 5 hal ini yang sering saya lupakan, yaitu berkaitan dengan kebebasan. Jadi masih
ada beberapa tindakan yang saya lakukan, misalnya terkait materi. Jadi saya itu menekankan mereka mengikuti apa yang saya mau. Jadi tidak diberi kebebasan seperti itu. Jadi masih saya awasi seperti itu. Jadi mungkin itu salah satunya. Kemudian terkait keyakinan kelas. Nah, budaya positif tadi yang sudah disampaikan Pak Billy itu diterapkan di lingkup yang terkecil, yaitu di kelas terlebih dahulu. Nah, di kelas kami kemarin di awal tahun ajaran baru sudah membuat bersama-sama, yaitu keyakinan kelas tadi. Nah, sebenarnya keyakinan kelas ini harus dihafalkan juga, hampir mirip dengan visi sekolah juga. Nah, jadi masih apa ya? Kita sudah membuat keyakinan kelas, namun yang di restitusi tadi di kelas 5 masih belum diterapkan, Pak Billy. Jadi kami mungkin masih di tahap kedua. Nah, jadi mengidentifikasi masalah, kemudian memvalidasi terkait masalah tadi, tetapi di akhir itu tidak ada yang dikaitkan dengan keyakinan kelas, melainkan dihubungkan dengan tata tertib yang ada di sekolah. Jadi ya kurang pasnya mungkin yang sudah saya terapkan di situ, Pak. Mungkin untuk kedepannya, karena sudah disampaikan oleh Pak Philip juga, mungkin di tahun ajaran baru mungkin lebih lebih baik lagi dalam mengelola keyakinan kelas. Kemudian target saya yaitu semua siswa harus hafal, harus membuat keyakinan kelas tadi. Kemudian saya pun harus belajar berkaitan dengan restitusi segitiga tadi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari materi yang telah dipaparkan oleh Bapak, saya jadi tahu, Pak, dari budaya positif ini, dari perubahan disiplin positif, kontrol posisi guru, dan cara menyelesaikan masalahnya. Tadinya dalam mendisiplinkan positif peserta didik, yaitu dengan munculnya motivasi eksternal. Nah, sekarang berubah menjadi motivasi internal. Nah, kemudian kontrol posisi guru yang tadinya penghukum dan pembuatan orang merasa bersalah, sekarang belajar kontrol posisi diri sebagai manajer. Nah, berikutnya tentang cara menyelesaikan masalahnya, dari pemberian penghargaan menjadi hukuman menjadi melaksanakan restitusi. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, tadi sudah disampaikan banyak sekali dari Bapak dan Ibu Guru. Kalau menurut saya, setelah tadi saya menerima materi yang disampaikan, saya membayangkan nanti jika semua guru, Bapak dan Ibu Guru kompak untuk melaksanakan budaya positif dan juga menerapkan yang namanya segitiga restitusi, saya yakin kesehatan mental siswa dan siswi kita itu akan sangat baik dan terbangun. Itu saja, Pak. Terima kasih. Yang saya dapat dari pemaparan Pak Philip tadi, yaitu untuk kelas 6 itu, untuk kelas saya itu sudah ada kesepakatan kelas ya, sudah. Cuma di sini untuk kontrol guru itu memang juga belum, ya sudah dilakukan tapi belum maksimal. Jadinya kan belum sinkron gitu, Pak ya. Jadi dengan ini mungkin nanti tahun depan
bisa diterapkan di kelas saya. Dan untuk yang lain sudah dengan guru-guru yang lain, Pak. Terima kasih atas waktunya. Dari saya selaku peserta pada kesempatan sore hari ini, menurut saya ini adalah luar biasa sekali pembelajaran budaya positif yang telah disampaikan oleh Pak Philip. Jadi ini merupakan membangunkan literasi saya, meningkatkan literasi saya terutama dalam pembelajaran proses kegiatan belajar mengajar, yang mana masih sering saya lakukan mungkin kayak tipe-tipe yang kurang benar berdasarkan prinsip-prinsip budaya positif yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kedepannya bisa kami laksanakan, kami praktekkan dan berimbas pada siswa untuk lebih memanusiakan manusia asli. Ini luar biasa sekali dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Apa yang sudah kita dapatkan terkait budaya positif ini hendaknya menjadi semangat kita bersama. Jadi tentu tidak bisa hanya satu atau dua guru saja yang mau berjibaku ya, jadi pontang panting membangun ini, karena dia akan punya efek. Jadi dari kelas 1 dia akan naik ke kelas berikutnya dan seterusnya. Demikian juga dari kelas yang lainnya. Maka budaya positif harus menjadi semangat kita bersama bagaimana mewujudkan. Seperti yang disampaikan tadi, ada yang sudah dilakukan, ada yang sudah pernah dilakukan, tetapi mungkin masih ada unsur yang belum selesai, belum tuntas. Kemudian kalau ini unsur-unsur dilakukan, seperti disampaikan Bu Del tadi, kesehatan mental anak-anak kita pasti akan jauh lebih baik sehingga mereka dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Demikian yang bisa disampaikan. Sebelumnya, sebelum kita akhiri kegiatan ini, kita tutup dengan berdoa. Saya akan pimpin berdoa di luar persidangan. Selesai, mari kita bersama-sama mengucapkan visi sekolah kita SD Eka Cipta Naya. Visi SD Eka Cipta Naya menjadi sekolah yang menghasilkan individu yang berbudi pekerti luhur, berkarakter, berprestasi, dan peduli lingkungan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Selamat sore, terima kasih dan sampai jumpa lagi.